Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan dan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para lengkas dan ingkang tansah kanugrahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing menika kula panjenengan saged mlepat saged sarasean utawi saged sarasean anggenipun badhe nguli-uli sedaya kabudayan ingkang sampun wonten ing tanah Jawi menika. Anggenipun muri-muri sedaya sunah Nabi ingkang sampun rumesep wonten ing sedaya wujudan kabudayan wonten ing tanah Jawi. Alhamdulillah kalau aja nanti bahasa Indonesia mungkin kalau tahan mungkin tak mindol gawe terus kalau wau sampun dipun napa dipun purwakani dipun bikak kalian napa Pak Kamdi nggih kalian Mas Arif. Alhamdulillah wonten kalih ada dua grup, ada dua misi bahasa Jawa. Menurut saya ini satu sebetulnya ini satu hal yang mengejutkan karena di zaman seperti ini kemudian masih ada satu komunitas begini wis wonge do tuyu-tuyu kemudian masih mau melepak dan mau baca nggih Pak majalah Pak Gagan niku. Ora ono iklane, ora ono napa niku mboten nonton keuntungannya sponsornya enggak ada, tetapi masih dibaca oleh Romo Kamti kalau itu adalah satu hal yang mengejutkan. Kemudian juga Mas Arif membuka dengan dirinya Kohbat ya. Kebetulan saya juga cukup dekat dengan Kohbat dan Kohbat memberi kami Pak Budet ya puisi seperti ini di figura mewakili dikirim ke tempat saya. Alhamdulillah saya bilang itu sama Kohbat meskipun dia Tante Kustan. Tetapi Kohbat ini dia membiayai sendiri, ngarang dewe, ditulis dewe, dicetak dewe, diduk-dukke. Itu Kohbat. Terus saya bilang, sampean ini marga Tionghoanya apa? Buatan kok, blokau lawan kok. Terus dia bilang sama saya marganya Om. Oh Pak, saya bilang itu. Kalau turunnya yang Sunan Rahmat Pahdum atau yang Sunan Ampel itu marganya Tan. Karena beliau nang asmo Tionghoanya, bukan berarti beliau Tionghoa ya. Jadi kalau zaman Semanten itu harus punya Sugeng Rawuh Mas Asar, nyun sewu niku lawan nggih. Ndak kualat Pak Sini bareng. Yes, 980 atau kualat. Nah itu saya bilang, saya malu sama Kohbat. Kalau Sunan Gunung Jati asmo Tiongkoknya adalah Tan Peng Hua. Kalau Sunan Ampel Tan Go Hua. Dan kalau Sunan Kalijogo saya bilang sama Kohbat itu namanya Om Binti, nama Tionghoanya. Kaget Kohbat. Mulanya Kohbat menciptakan banyak gurit itu berdarah-darah gitu. Buka toko ini itu beniso supaya bisa ngeragami gurit-guritnya. Kalau itu saya nggak aneh kok. Nah jenengan masih sambung sama Kanjeng Sunan Kalijogo. Oleh karena itu pada malam hari ini juga saya di samping jenengan gurit kula badhe mengingatkan kita semua kepada Kanjeng Sunan Kali gitu. Nggih menika berada Lurwojoyo dan juga yang menika Syekh Maloyo atau
junjungannya seluruh bangsa Melayu, guys. Jadi Syekh Meloyo itu artinya junjungannya bangsa Melayu. Jadi Sunan Kalijaga itu atar-atarnya atau situs-situsnya ada di Lombok, ada di Bali, ya, ada di Papua, ada di Aceh, ada di Indochina sana. Itu banyak tinggalan-tinggalan ataupun atar-atarnya Kanjeng Sunan Kali. Saya yang terkenal aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lirik tandure wasumilir tak ijo royo-royo tak sengguh temanten ada bocah angon peneno riping kuwi lunyu-lunyu peneno kanggo basuh dodot piro dodot piro kumitir bedhae pinggir damono jumatono kanggo seba mengko sore mumpung pada rembulan mumpung jembar kalangan Dasura itu adalah lir-lir yang terkenal, yaitu tinggalannya beliau Kanjeng Sunan Kalijaga yang kurang lebih menjadi penasihat sultan-sultan di Nusantara dari mulai dari Jaya V sekitar tahun 1430-an ya, itu atau 13 malah 1390-an itu sampai kemudian di era Mataram dan lain-lain masih menggunakan metodenya Kanjeng Sunan Kalijaga. Baik, hadirin sekalian, saya tidak akan membedah lebih karena versi sekarang banyak sekali, tetapi saya hanya ingin mengingatkan bahwa Kanjeng Sunan Kalijaga, kemudian para wali-waliullah yang lain, Kanjeng Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Ngampel, Kanjeng Sunan Giri. Kanjeng Sunan Giri itu ada 4 ya, Giri Sepuh, Giri Gajah, Giri Kedaton, dan kemudian Giri Prapen. Ya, jadi 4-4-nya itu menghasilkan ketembangan. Ya, Giri Sepuh itu, Sunan Giri Sepuh berarti beliau adalah yang mengampu atau rektornya Madrasah Giri yang terletak di Mojopahit waktu itu, awal-awal Majapahit. Jadi Sunan, moga kalau yang masih menganggap Majapahit itu nggak apa-apa ya. Tetapi waktu itu Kanjeng Sunan Giri Sepuh sudah membuka suatu madrasah, suatu institut agama yang terbesar di Asia Tenggara. Itu kemudian dia disitulah nanti ulama-ulama, calon-calon ulama, santri-santri dari berbagai negara di dunia sekolah di sana. Setidaknya ini catatannya Profesor Taufik Abdullah, ya, sejarawan Indonesia. Nah, Sunan Giri Sepuh ini kemudian ada lagi Sunan Giri Gajah yang menganggit tembang yang tadi Sunan Giri Sepuh tadi ya, itu menganggit tembang sinom. Sinom artinya godhong asem. Asem artinya dalam bahasa Kalinya kamal. Jadi godhong asem itu sinom. Pohon asam ini dalam bahasa Kali artinya kamal. Tetapi kalau kamal kita cantolkan ke dalam susastra Arab Hijaya, maka kamal artinya sempurna. Jadi kalau bagi Kanjeng Sunan Giri Sepuh, cah nom itu, sinom itu harus cemakan sama kasampurna. Dia harus berjalan pelan-pelan hidupnya itu untuk menggapai kesempurnaan hidup. Mereka pun mewastani sinom.
Makanya nanti ada tembang Jawi, dolaku tumrape wong tanah Jawi. Itu adalah sinom tentangnya. Jadi orang muda yang orang muslim, kaum muslimin yang kebacut menjadi orang yang hidup di tanah Jawi, nggak usah hidup. Kita adalah noraholo, tangholo, tidak ada dulu yang malah sempurna, malah kamal kita. Makanya kalau dulu dari keraton itu Pak, dari Kelengkung Gading itu, Kelengkung Nirboyo itu, kalau kita ke selatan dulu ada pohon sepanjang itu sampai Kerapia itu dulu pohonnya itu pohon kamal, pohon asem. Sekarang saya hitung cuma tinggal 2 Pak Kamti, kantun kali. Salah satunya bukan gereja. Itu dulunya sepanjang itu pohon kamal. Itu mengingatkan kita kepada Kanjeng Sunan Giri Sepuh. Kanjeng Sunan Giri Sepuh ini dalam sejarah, beliau dalam catatannya Tony Pires itu dicatat sebagai Pope of the East, paus dari dunia timur. Jadi kolonialisme, datangnya Vasco da Gama, datangnya Alberto Kue, datangnya yang lain-lain, yang Magellan segala macamnya, itu atas putusan Alexander II, atau dengan kata lain Pope of the West gitu. Jadi memang ini berhadapan-hadapan 2 paus. 2 paus yang pertama adalah Sunan Giri Sepuh ini yang pertama, dan Alexander yang di Pope of the West itu Alexander II gitu. Jadi memang yang pertama ini adalah Kanjeng Sunan Giri Sepuh di Jawa Timur, di Gresik. Jadi memang ini hadapan-hadapan antara 2 paus. Dan Alexander II atau Pope of the West, paus dari barat ini, maka dia mengirimkan pasukan-pasukan yang tanpa henti semenjak 1453. 1453 itu tahunnya siapa? Runtuhnya Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi Muhammad Al-Fatih itu menghancurkan Konstantinopel, mewujudkan nubuahnya Kanjeng Nabi dengan 40 juta tentara dari 12 bangsa, salah satunya juga orang Indonesia, orang Nusantara. Karena orang Turki nggak mungkin berjumlah segitu. Dalam catatannya dia cuma bilang terdiri dari 12 suku, tapi suku 12 negeri. Dari Cina juga ada. Gitu. Jadi, itu mewujudkan perintahnya Kanjeng Nabi, maka 1453 Konstantinopel runtuh, gereja Hagia Sophia dirubah oleh Muhammad Al-Fatih sebagai Masjid Hagia Sophia. Tapi jangan kemudian kita tepuk tangan di sini. Nanti kira-kira hanya berjarak 50 tahun, kemudian orang Eropa menaklukkan Granada, menaklukkan Andalusia. Kemudian Masjid Alhambra, Alexander II mengeluarkan dekrit yang disebut dengan dekrit Alhambra 1 April 1492, kemudian dinyatakan bahwa Masjid Alhambra telah menjadi gereja terbesar di dunia. Jadi ini adalah dendam-dendaman aja isinya. Ya. Dasar orang-orang orang-orang barat itu begitu. Ya. Dendam, malah kalau perlu dendamnya diwariskan. Jadi 50 tahun serangan Konstantinopel, Hagia Sophia jadi masjid, 50 tahun kemudian Alhambra menjadi gereja. Dan kita yang kena perutnya, Nusantara yang kena perutnya. Maka berlomba-lombalah Alexander II mengutus orang-orang ke Nusantara. Dan di sini sudah ada Pope of the East, paus dari timur, catatannya Tony Pires. Itu adalah Kanjeng Sunan Giri. Maka beliau akhirnya menciptakan Sekar Sinop. Ya. Kemudian setelah itu, maka kita tahulah itu kemudian menjadi kolonialisme, ya, cerita masuknya orang-orang Londo ke Nusantara. Baik.
itu nanti aja kalau dipajang-pajangkan 2 hari 2 malam nggak boleh terus itu ya, detail, karena itu kita harus detail. Sehingga membahas para wali songo harus dalam konteks kolonialisme. Tanpa konteks kolonialisme kita tidak mengerti mengapa Sunan Bonang punya kasatrian, mengapa Kanjeng Sunan Giri punya kasatrian, mengapa Kanjeng Sunan Gripik yang di mana itu di Jatinangor juga punya kasatrian. Tidak akan mengerti itu. Karena memang seluruhnya sedang dalam satu gerakan besar, yaitu memerangi kolonialisme. Masuknya Abu Turku 1511 menduduki Malaka, kemudian nanti dihadapi oleh para wali dan kemudian oleh sultan-sultan di seluruh Indonesia, menghasilkan perang besar tahun 1522 atau 1524. Itu perang Malaka. Yang nanti memunculkan perang Sabilillah besar ini, memunculkan misalnya yang Adipati Yunus Al-Idrus ya. Kemudian juga nanti Pangeran Hidayat dari Samudra Pasai, dan kemudian Fatahillah atau Falatehan dalam catatannya orang Barat itu Falatehan, yang kemudian mendirikan Kesultanan Sunda Kelapa di Jakarta 1528. Itu yang kalau kita memandang seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah misalnya Kanjeng Sunan, tadi saya sudah nyebut Sunan Giri, ada nanti Sunan Giri Sepuh, satu Sunan Giri Gajah berikutnya. Ini juga menghasilkan tetembangan, yaitu Asmorodono. Ya. Misalnya Asmorodono ini nanti sing sapa wani prihatin saking nokong situwa mesti timbul derajate. Itu adalah Kanjeng Sunan Giri Gajah. Kemudian Kanjeng Sunan Giri berikutnya yang juga pengampu sekolah Madrasah Giri, itu adalah Kanjeng Sunan Giri ke Prapen. Itu yang nganggit sekar Sinam Asmorodono, kemudian Pucuk. Ya. Ilmu iku kalakone, nah itu dan seterusnya. Itu adalah Kanjeng Sunan Giri Prapen. Dan seterusnya nanti Sunan Giri Kedaton. Nah, Kedaton ini juga langsung disebut oleh Eropa sebagai Palm of the East juga. Kanjeng Sunan Giri Kedaton hanya Prakusumo. Dengan coba baca itu apa Centini ya. Balik Centini nanti kita akan tahu bahwa Kanjeng Sunan Giri Kedaton inilah yang mewariskan asma dalam beliau hanya Prakusumo nanti kepada Kanjeng Sultan Agung hanya Prakusumo di Mataram. Maka kalau cerita Belanda bahwa Sultan Agung hanya Prakusumo menghancurkan Kedaton Giri, itu ya kita lihat dulu, dia belum tahu tradisi Jawa. Ya. Ini makanya mereka menyebutnya itu penyerbuan, padahal itu adalah penyerahan resmi dari Giri Kedaton hanya Prakusumo kepada Kanjeng Sultan Agung hanya Prakusumo. Artinya apa? Ya, hanya Prakusumo artinya sedaya kamanungsan, sama dengan paus di barat untuk seluruh kemanusiaan. Demikian juga Palm of the East untuk seluruh kemanusiaan di dunia. Sama juga Kanjeng Sultan Agung adalah sultan untuk seluruh kemanusiaan. Jawa itu kanggo sedaya kamanungsan. Jadi urusan tanah Jawa itu bukan hanya sekedar urusan orang sak kampung, apalagi orang sak pulau Jawa atau sak negara di Jawa. Menjadi orang Jawa itu kebacut dari wong Jawa. Kebacut kudu ngurusi hanya Prakusumo. Maka coba lihat nama-nama raja kita. Ini aja Kidul Alun-Alun. Ini kan beliau ini kan nyonggo asma Hamengku Wono sak jagat disonggo kabeh. Dan ini bukan lip service, bukan lagu-lagu. Itu adalah kebacut hamba tal Jawa tanhara haprayoga. Kebacut dadi wong Jawa kudu nyonggo. Kudu dari Palm of the East.
Kemudian ini depan kita ini paku alam. Makoni ini makoni sak omah sak jagat kuwi enten lha iki makoni wis sak alam dunia. Ini kan ya kurang gawean to. Tetapi itu yang disebut dengan hamba taler Jawa. Kemudian ada lagi tetangga kita di timur sana di Solo, Paku Buwono. Sebelahnya lagi Mangku, nek Mangku bojo penak. Lah iki Mangku negara. Kurang gawean lagi. Tapi itulah yang disebut dengan hamba taler Jawa. Tadi saya sudah menceritakan tentang hadap-hadapan antara Pope of the West Alexander II dengan Pope of the East Kanjeng Sunan Giri Sepuh sampai Sunan Giri Kedar. Gitu. Kita lihat leluhurnya, oh Sultan Agung Hanyokrokusuma. Oke. Setelah itu, Mangku, Rat itu jagat. Mangku kok ya jagat di Pangku. Leluhurnya lagi kita naik lagi. Dharma Wangsa Triwikrama Tunggadewa. Tungga itu artinya juga yang Mangku. Kemudian setelah Dharma Wangsa zaman Majapahit, Tribuana Tungga Dewi. Dewi yang menyogok jagat. Tak kurang gawean kabeh kok orang Jawa ini. Amangkuran, kemudian leluhurnya lagi Samaran Tungga. Samoro itu adalah Muhibbin. Samoro itu pecinta. Rat adalah jagat, Tunggal ada sambungnya jagat. Jadi orang Jawa itu memang sejak awal, Muslim yang Jawa sejak awal itu kurang gawean, sing disangka itu dunia. Ini sudah kebaca Pak, nggak bisa sela ini, nggak bisa sela. Nah hari ini kita kumpul gini karo ngedapi jagung, kemudian ngedapi kacang, wonten anune iki napa niku tampahipun tampiripun ajeng wonten godhong itu semua para wali ini dia sadar bahwa kolonialisme akan berjalan kurang lebih 500 tahun. Sadar, maka seluruh pesan-pesan ini nah ini dalam kita ada kayu secang, kemudian ada serai. Ini semuanya para wali kemudian membuat folder, membuat wejangan, membuat ujaran, pesan-pesan. Dan pesan-pesan inilah yang oleh beliau-beliau ini adalah disebut dengan folders. Dan kita pelanjutnya, kita yang melanjutkan semangat para wali harus mampu membuka folder-folder tersebut, membuka pesan-pesan tersebut. Itu yang harus kita lakukan. Ada ngadepi jagung, ketika kita gigit jagung itu kita berhadapan dengan kinerja Ingkang Agung. Oke. Nanti kalau kinerja Ingkang Agung itu nanti kembangnya namanya apa? Kembang jagung itu sinuwun. Jadi kalau orang mau menjadi sinuwun itu syaratnya siji, kudu duwe kerja Ingkang Agung. Itu adalah salah satu folder yang masih jutaan folder yang belum kita buka. Kita ada daun yang itu di atas tangkir itu. Oh, godong, gedang, kanggo mudeng, dong itu mudeng ya. Gedang digeget sik ning padang. Kalau kita bicara jangan asal jeplak seperti gelombang hutan. Tetapi digeget dulu. Kayak belangkonnya Masnya tadi itu loh, ada belangkonnya di sini. Sik, digeget sik. Kosek, kira-kira padang apa durung ya? Nek isih semrawut mergo emosi, mergo pengen kondang, mergo pengen terkenal kosek. Dia apa? Taleni dulu digunakan. Maka orang Jawa sejawa sudah begitu. Geget men padang. Karena apa Pak?
folder ini kita membutuhkan disiplin operasi-operasi kampung Janggal Jawi namanya. Dan itu sangat rigid. Misalnya ada wonten ing nggih Pak, tata basa Jawi ini wonten mungkin ada misalnya dosonomo. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris cuma disamakan sinonim. Wonten basa Jawa, basa Kawi ini menawi dosonomo ini satu kata, setunggal kelimah menika tegesipun saged kathah. Maka disebut dosonomo. Wonten ugi jarwa doso. Jarwa itu ada satu kelimah, satu kata-kata harus didesuk ke yang langit, harus dicari makna kesalehannya. Tanpa itu nggak bisa. Ada lagi kosok balen. Kosok balen itu kalau kita antonim apa itu? Antonim. Lawan kata. Kosok balen di dalam kampung Janggal Jawi banyak sekali. Salah satunya kita salah memahami Gatholoco. Karena yang Sinten Raden Ngabei Ranggawarsita sudah memberi clue, memberi sasmita di depan Gatholoco. Membaca Gatholoco kudu nganggo kosok balen. Coba ada balik. Gatholoco balik aja bacanya. Ucul utak. Coba utekmu, goneng rasamu. Ini folders. Ini yang harus kita bedah. Ini yang harus kita decoding. Baca dan mau gadul, wah isinya sarung kok. Tapi kata yang Ranggawarsita, wacanen kanthi kosok balen. Gandulane dharma. Ono lagune, kakak gandulane ati kan gitu. Itu sebenarnya kelihatannya sederhana. Itu gandulane dharma, artinya Allahus Shomad. Bagaimana cara kita bergantung kepada Allah. Ini folders. Maka saya pernah bilang sama Nyun Sewu, sama salah satu orang kodang lah di Jogja ini. Saya udah bilang, Cak, kalau jarwo Jawa ini jangan cuma asal-asalan, nanti jenengan ngarani bahwa apa itu otak-atik Gathot ini tadi malah wong Jawa itu otak-atik Gathot. Nanti dulu, otak-atik Gathot berarti nggak punya ilmunya, nggak punya susastra kampung Janggal Jawinya, nggak punya disiplin dalam kampung Janggal Jawinya. Saya gitu kan terpaksa nih. Kalau bilang oh otak-atik Gathot berarti ngawur. Kita orang Jawi ini punya kebudayaan yang sangat tinggi dan sangat tua. Maka disiplin kampung Janggal Jawi ini sangat rigid, sangat disiplin. Kosok balen kalau orang atau lawan katanya cuma adem ki, lawan katanya panas itu toh. Tapi kalau kosok balen banyak sekali operasi-operasi kosok balen. Tadi Gatholoco cerutan, ning Darmo Gandul sakata gandulane Darmo. Ada lagi yang maknanya semuanya dibalik. Maknanya bukan kata-kata di dalam manuskripnya. Maknanya semuanya dibalik. Ini yang perlu kita, dan pesan-pesan dalam folder-folder ini termasuk yang kita tadi kita sudah jagung, godhong, gedang, ben mudeng, kudu geget dan padang sikit. Harus padang dulu, harus terang dulu. Maka ketika kemudian terjadi hijrah tahun 1512 atas perintah Kanjeng Sunan Gunung Jati, maka melangkahlah hijrah pertama itu adalah Kanjeng Raden Pangeran Pandhanaran, yang kemudian nanti Ketembayan. Hijrah ke selatan ini menjadi Ketembayan, ini menjadi Kanjeng Sunan Tembayan. Maka seluruh ulama di pantai utara atau Sintoro, ya. Jadi jangan gemede gara-gara kita namanya Kaksigondo. Bahkan dulunya Sintoro itu utara, itu Sintoro. Dari mulai Surabaya, Madura, Surabaya sampai Betawi sana, itu namanya Sintoro. Atas perintah Kanjeng Sunan Gunung Jati, tadi kita sudah cerita Al-Buburku masuk 1511, 1512
Kanjeng Sunan Giri kemudian memerintahkan hijrah? Karena sebelum peperangan besar Sabilullah Malaka itu harus hijrah dulu. Dalam agama itu, dalam kitab suci itu ada amanu, hajaru, wajahadu. Jadi sebelum perang besar kudu hijrah sikit. Maka perintah Kanjeng Sunan Gunung Jati hijrah semuanya ke selatan. Cokrojoyo hijrah menjadi Sunan Geseng. Kanjeng Sunan Kalijogo juga hijrah ke selatan. Siliwangi juga hijrah ke selatan ke Garut, dan seterusnya dan seterusnya. Itu 15-12. Cucuk lampahnya adalah Kanjeng Sunan Kembayan. Ini folder. Nah, dari situ maka semua pesan-pesan para wali dibentuk dalam bentuk pralapito, pertambangan dalam bentuk folder-folder. Salah satu foldernya adalah agemannya Pak Arif ini dan juga Mas Wahida. Oh, lurik. Wong Jawa ora kena nganggo lurik, yaitu lurus dan bencik. Lurik dulunya putih-putih Pak, seperti di komik-komik itu, putih-putih nganggo belul jenggotnya sangat berlebihan. Dulunya begitu waktu di Sintoro, tetapi begitu hijrah ke Ngeksigondo, orang ketara meneh. Ngeksintoro itu ketara, tetapi Ngeksigondo orang ketara meneh. Adanya cuma gondonya ini loh. Ini gondonya Islam, ini Islamnya orang ketara. Dan julid tenan para wali ini. Kata orang Belanda begitu. Catatannya Fagunus, ya. Gubernur Jenderal Belanda tahun 1500 sekian menjelang Sultan Agung. Dia bilang orang Jawa ini pancen julid, kata dia. Semuanya disembunyikan. Folder-folder pesan-pesan para wali jadi folder. Yang tadinya di Ngeksintoro pakai Arab pegon, begitu hijrah ke selatan menjadi mengkurap-mengkurap. Maksudnya mencorok. Kan seakan rumah-rumah ketara-ketara. Begitu hijrah ke selatan mengkurap-mengkurap. Sistem 30 Hijayah menjadi sistem 20 Wonocoroko. Kapok wong Londo. Pelo nggak bisa baca sampai hari ini. Sampai hari ini. Orang ketara Islami. Itu yang namanya para pujaga ndelikake Ngeksigondo. Dan saya di dalam sebuah baju lurik gini, lurus lan becik. Mau nggak mau begitu seorang Jawa pakai lurik Pak. Gelem ra gelem kok aduh ya. Aku nganggo lurik. Rawane bedigasan. Atasnya sini kerahnya. Saya Pak. Itu adalah 6 benihnya 6. Itu pratanda bahwa Jojo ini, dada ini kudu ditaleni nganggo rukun iman. 6 cacahe. Amanah billahi wa rasulihi wa amanah billahi wa kutubi wa rusulihi. Amanah billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi. Lajeng kiamat, lajeng qadha. Kemudian melangkah ke bawahnya. Dan saya lupa, Pak Alif wis dadeke sampel sisa bae. Alat peraga. Nah ini ada benih 3. Jumenengan Pak, betul Pak? Betul. Iya. Yang saya mau nih, tanda saya kedulanan. Nah ini, kalau di benih kayak gini, kita berhadapan ada 3 benih. Yang paling bawah nafsu amarah, yang paling kedua nafsu supiah, yang ketiga nafsu luwama. Lamun main ini harus ditutup semua. Jadi kalau ageman pakai lurik ini ditutup semua amarah, luwama, supiahnya. Yang di luar ini harus mutmainah. Makanya harus kromo inggil. Jadi kalau nafsu amarah mau iso. Yang kedua nafsu supiah nganggo kromo madya masih bisa. Nafsu luwama pakai kromo pakai kromo ya itu masih bisa. Begitu sudah ditutup gini harus kromo inggil. Jajal dengan makna suang di kromo inggil. Tak bayar kalau bisa. Loh, mungkin saya nesu sama Pak Sami. Oh Pak Sami ini jago kebangetan kalian. Wah, jangan segawan saya itu orang ketok.
bisa Pak dengan pakai ngomong inggil Pak terus nggak bakalan bisa. Tapi nek ngoko, aduh perang yang Jawa taruhan anggone. Ini Pak cara orang Jawa berbakti kepada Allah. Sudah bukan lagi dengan legono. Allah Ta'ala wil Qur'an pengajian yang biwang kae. Sudah begitu Pak. Sudah didelekake. Yang tadinya ketara kesintara menjadi keksigon dideleki. Yang tinggal baunya, bukan bau badannya Pak Arif, bukan. Tapi kalau nengok Islam kok. Itu memang orang Jawa. Kemudian ini beliau pakai ikan. Kalau di dalam Pak, dalam serah apa itu Joko Wedo itu ada. Saking sawah ilmu pangiket mami dungane kali Joko. Saking sawah ilmu pangiket dari kata akoid. Iket itu dari kata akoid. Jadi yang dipakai di kepala itu pikiran sing kaya-kaya itu taleni nganggo akoid, ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut ilmu pangiket mami. Itu adalah folder, maka kita harus bisa membuka folder-folder itu. Ada lagi nanti yang luringnya ini 3 dan 4 telupan saling bersahabat. Kalau ada orang di dalam pakai peranaan itu luringnya gini, telupan. Telupan itu lambang persahabatan antara Kesultanan Banten dengan Kesultanan Ngayogyakarta. Zaman Habib VI, persahabatan bahwa mereka tunggal leluhur, tunggal silsilah itu adalah dari Kanjeng Sultan yang ke-6 dan juga Sultan Banten. Itu salah monggo Pak minta balik. Monggo lebih berujur saya. Jadi folder inilah yang harus kita buka, harus kita bongkar. Ya tidak mungkin membongkar foldersnya kalau kita tidak mengerti operasi-operasi dalam Kapujan Jawi. Kayak orang Londo itu ngoyo-ngoyo dan terjemahnya. Oh Kanjeng Ki Ageng Selo itu hanya petani biasa, bukan bangsawan itu. Jadi raja-raja tanah Jawa itu bukan anak bangsawan, bukan turun orang-orang pemimpin itu, turunan petani biasa. Pantes itu raja agraris dari pedalaman Jawa tidak berada. Aduh Gusti, ya cerita saka ngendi karo wong kaya ngene. Para leluhur sedaya denira neneteng widi bisa ambek penetapane tansah kasamadan ujub riya sungah kibir sing kiri. Jadi kalau leluhur kita itu termasuk Kiai Ageng Selo, orang tuanya raja-raja tanah Jawa itu, beliau nama panjangnya adalah Abdurrahman Muhammad Husain Al-Kubro. Jadi telah Kanjeng Maulana Kubro, Syekh Jumadil Kubro. Nah beliau ini untuk menghindari ujub riya sungah kibir, maka beliau kemudian menjadi petani biasa. Wis ben anak turunku sesuk sing dadi raja ning tanah Jawa. Itu adalah hanya orang Jawa yang bisa begitu. Wong Londo ora iso jajal itu sampai sampean dari petani semakut. Gak kuat orang-orang, jangankan orang-orang barat. Orang barat kan Eropa ya. Orang-orang Eropa tonggone sing urubah. Urubah ki maksudnya Arab. Kongkon ngelawan di kayu orang bakal kuat Pak, semaput tenggon. Hanya ulama-ulama Nusantara yang kuat nyonggo seperti itu. Adalah demi demi nyingkiri atau apa? Menghindari ujub riya sungah kibir singkiri. Dan hanya ulama yang seperti itu. Hanya ulama Nusantara yang sanggup berbuat seperti itu.
Kita dengar Sultan Agung gurunya siapa? Kiai Pekate, tukang naik pakan kuda itu loh. Kanjeng Kiai Pekate. Dan seterusnya. Gurunya HB10, HB9 itu adalah yang di yang Sidoarjo itu cuma tukang wedhus. Mulu dalam Mataram zaman Sultan Agung, Kiai Kategan itu meakan bebek gaweannya. Enggak ada yang sanggup itu kalau bukan orang Nuswantoro. Itulah keunikan hamba tar Jawa Luhur kan Allah Prayuto. Jadi ini kita bagaimana kita membahas, membedah, membongkar pesan-pesan para aulia, pesan-pesan para leluhur dalam seluruh format-format kebudayaan kita. Gitu. Termasuk itu yang di Sambisari itu, atau yang di Magelang itu, atau yang di Kalasan, yang di Prambanan itu, Selogio itu bangunan Soro Selo itu, kita membacanya candi loh, candi. C-nya ini sebetulnya harusnya ada coreknya. Ya, karena tahun Saka itu dibacanya tahun Saka. Maka kalau ada tulisan candi dengan coret harusnya dibacanya gimana? Sandi. Kalau sandi, berarti kita harus di-coding, kita harus membongkar semua coding-coding yang ada di dalam sandi-sandi ini. Tapi kan kebaca tulis di musik-musik yang asal hati ngomong. Begitu. Saya bilang, apa-apa, sing musik tak aku baik. Satu-satunya orang musik masuk surga ini wong Jawa. Wong Jawa mau musik apa-apa. Jelas mau surga. Kita harus membongkar, mendekoding sandi-sandi ini. Itu yang tidak kita lakukan hari ini. Malah kita banyak teman-teman ditanya, loh para wali ini gali apa? Dibuktinya para wali, oh ya wis ora apa-apa, wis kualat-kualat karena tidak mampu membaca atau tidak disambungkan lagi dengan coding-coding atau folder-folder peninggalan para wali. Kalau ini kita teruskan itu yang tampil dengan makanan di atasnya, misalnya dengan tumpeng, dengan nasi kunar atau nasi kuning. Tumpeng itu tumuju empeng. Kemudian sebelah-sebelahnya ada kuluban. Kuluban itu dari kata-kata apa? Jamak dari kolbu, jadinya kulub. Ada lagi godangan, ada lagi tomatnya, ada lagi wortelnya, leawar segentar, tomatnya. Tobat nanti tamat dan seterusnya. Itu namanya kira atau boso. Ini bukan udah dong. Saya katakan lagi, ini disiplin Kabupaten Jarinya namanya kira atau boso. Dan masih banyak lagi. Kalau dulu jenengan diajari waktu kecil, bebek atus kali nututi sabun wangi. Sepele nganti degraf aja tadi tidak tahu, itu folder dari para wali tidak tahu. Bebek kalau ditulis pakai aksara Jawa itu kan B itu nama pakai taling ya, taling bo terus materi ko bebek, kemudian adusnya pakai bebek adus doso, soalnya dipateni lagi adus. Kalinya ko dengan lo diparingi hulu. Kalau hulunya saya kerok, semua sandangannya saya bongkar semua. Kita tinggal menghadapi bebek adus kali sandangannya saya copot semua menjadi boboko hadoso kolok. Sejarah 10 periode dari Majapahit hingga kita sekarang ini. Itu adalah folder. Tetapi kita tidak punya perangkatnya untuk membuat. Jadi Panglegenan ini juga termasuk salah satu
operasi-operasi dalam kapujakan dan lain sebagainya. Ini kalau kita tadi tumpang tumuju pangeran, kemudian ada ingkung ingsun ingkang manekung. Kalau manekung itu ya seperti ingkung itu, yo gede, yo balunge, yo daginge, yo pikirannya sedaya manekung ingkang sami Gusti. Maka kalau dulu tuh kalau untuk salat ibu-ibu itu apa namanya? Bukan rukun namanya, telekung namanya. Kalau zaman dulu namanya telekung, nyambung gitu. Karena memang kudu manekung. Manekung adalah sujud ing ngarsanipun Allah. DPDP ing ngarsanipun Allah. Itu cara kita membuka folder. Jadi maka sekarang tiba-tiba orang datang dengan dana yang banyak, modernisasi semua dimodernkan. Habis semua pesan-pesan para leluhur. Orang nggak habis. Kalau saya kono entek-entek no, lah wong kowe ora ngerti folder sing endi. Kono entek-entek. Batik itu semuanya adalah folder. Bak titik. Jadi kalau dari utara itu ke Sintoro itu polosan, begitu hijrah ke selatan dibatik semua. Ada yang namanya parang. Parang itu larangan. Lam nafi kalau di dalam akidah itu ya. Jadi dua lam yang ditangkupkan ini jadinya parang. Mana contohnya sebentar kalau ada yang pakai batik. Contohnya pakai parang itu gimana? Jadi yang begini itu loh, yang kayak es itu loh, begini itu loh. Atau parang barong itu kalau besar-besar. Itu parang itu adalah dua lam yang ditangkupkan. Satu lam nafi, yang satu lam maneges. Maneges anane Gusti Allah. Jadi la ilaha illallahnya ini yang lam yang kedua. Maka itu begitu. Kemudian ada lagi Sido Mukti, ada lagi Sido Mulyo. Itu seluruhnya folder. Jadi kita nggak usah khawatir. Tahun 72 saja tinggalan situs-situs kita tinggal 30%. Candi itu habis Pak. Itu 3 kopiannya itu. Yang kita lihat ini kopian itu Pak. Kopi itu apa jenisnya? Duplikat. Di Museum Trawoyo sana, di Trawulan sana, itu duplikat. 99% duplikat. Yang bukan duplikat duitnya. Maksudnya duit yang untuk menjual itu 99. Saya orang paten. Para wali membuat folder ini tidak hanya berbentuk barang, tapi juga berbentuk aktivitas kebudayaan. Maka kalau orang Jawa bilang budaya itu agama itu budaya orang iso. Budaya kok dipisahkan sama agama, tidak bisa. Budaya itu dayanya budi pekerti. Dayanya akhlakul karimah. Kalau Anda sudah ingin berbuat dengan akhlak yang baik, itu menjadi kekuatan besar untuk menciptakan peradaban dan kebudayaan. Beda dengan budaya orang Barat. Orang Barat bikin budaya namanya kultur, cultures, atau ampuh. Padahal asal katanya kultur itu apa? Cult, pengkultusan, pemujaan. Lah terus disandingnya kan begitu saja, berarti pengkultusan itu ya budaya. Nanti dulu enak men kalau saya gitu. Enak men kok pengkultusan digaduh karo budaya. Nggak. Alhamdulillah saya kalau ceramah di perguruan-perguruan tinggi selalu mengingatkan hal ini. Kami tidak bersedia dipadaki antara kultur dengan budaya, tidak mau. Karena beda. Aktusnya, tindakannya berbeda. Budaya kita ini adalah agama. Adat bersendikan kitab Buddha. Jadi memang adat itu bersendikan kitab Buddha. Karena seluruhnya ini adalah pancarannya kitab Buddha. Kita melihat Gapura itu tinggalnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Gapura ya ghafur, ampunan Allah. Mudah-mudahan yang berbuka itu ampunan Allah. Ini adalah folder. Nah, maka sungguh sangat menggembirakan kalau kita
Ini yang perdana ya. Mudah-mudahan kita di diskusi-diskusi yang lain kita membuka folder-folder para wali ini satu demi satu. Cinde artinya apa? Stagen artinya apa? Kemudian dodot artinya apa? Kamus artinya apa? Keris bagaimana? Setidaknya orang Jawa punya hastobroto, ngerti babagan sadang, ngerti babagan pangan, ngerti babagan papan, ngerti babagan susastro, ngerti babagan gending, ngerti babagan sastro gending beksan, joget-jogetan, tari-tarian, ngerti babagan payudan. Payudan ini ngerti keris, ngerti tombak, ngerti bebil, ngerti pedang, tahu. Kemudian misalnya terakhir aturankan. Orang Jawa harus tahu itu, paling tidak 8 itu. Itu yang menjadi utlubul ilmu minal mahdi dal lahdi. Sampai kita nanti mati masuk di liang lahat, kita tetap saja ngudi kaum, tetap saja kita membongkar folder-folder para aulia untuk bekal hidup kita di dunia maupun di akhirat. Ini yang menjadi apa ya? Menjadi pegangan hidup orang Jawa. Maka kita sungguh gembira kali ini. Entah bukan lewat seni, dan yang berikutnya bapak-bapak sekalian dan juga mbak-mbak dan ibu-ibu. Yang berikutnya, seni kalau di Jawa tidak bisa dilepaskan dari unsur agama. Seni kudu sono. Makanya ini kita dulu namanya seni sono itu udah bener. Cuma sononya artinya sasono itu. Karena Jawa modern. Tapi kalau Jawa zaman dulu yang namanya sono itu artinya rindu. Kawi dalam bahasa Kawi, sono artinya rindu. Maka seni kudu tekan ing sanane, harus sampai kepada sononya. Seni apapun itu, mau seni gurita, seni sastra, kemudian apa tari tadi beksan ya, bekso itu, kemudian seni apa saja, gamelan dan lain sebagainya, harus sampai kepada rindunya kepada Allah dan Rasulullah. Atau bahasa Arabnya ishq. Iskun itu adalah rindu pada Allah. Ini yang dulu dikreat oleh para aulia. Tadi Sunan Giri menciptakan Asmarandono itu karena betul-betul rindunya kepada Allah. Seni harus sampai kepada sononya, kepada rindunya kepada Allah. Seni dibiarkan ya jadi kayak air seni, Pak. Iya, pesing nanti. Apalagi kemarin ada desakralisasi, demistifikasi seni. Bagi saya, kono ditumpuk-tumpuknya orang bakal iso. Gamelan dulu dari kata jamalan. Gamelan itu dari kata jamalan. Harus indah, karena Gusti Allah mencintai yang indah. Yang tadinya dakwah melalui kata-kata, melalui ukoro, kemudian dengan gamelan, dakwah dengan nodo, nada, dengan wiromo, dengan irama. Itu dakwah dulu zaman. Dan seterusnya. Maka kita masuk makin dalam mengkaji apa niku bekso ambek rasa, mengolah rasa supaya seimbang antara omongan dengan tindakan dan dengan obah musik di lambe, hati dan juga di tindakannya dan tindak tanduknya. Maka orang Jawa dilatih itu dengan bekso. Anak kecil perempuan dilatih dengan tari apa itu? Bundan. Oh, kalau itu apa? Golek itu boneka supaya lulus. Maka nggak ada LGBT zaman dulu. Serius, karena itu yang cowok diajarin gagahan gitu, paku sikile diangkat, pelaku gitu. Maunya bencongi saya tetap kudu jejak. Adek-adeke satrio kudu pinter sok gitu. Mau tidak mau itu orang Jawa dilatih begitu. Makanya nggak ada LGBT. Dan ini persoalan besar sesungguhnya, karena kita tidak bisa lagi membuka folder-folder ini. Maka mudah-mudahan lewat kajian di lesbo. Lesbo ini kadang-kadang aku lewat macam atau sari. Wah, lesbo ini.
dokter atau ya apa ada enggak seperti anunya apa yang dilakukan oleh LGBT. Enggak, kita ada LSBO, betul-betul tegas L apa, S apa, B apa, O apa. Maka kita kemudian bisa bapak seketik membongkar, mendekoding folder-folder dari para aulia di zaman dulu itu yang insya Allah banyak sekali manfaatnya kalau kita kaji secara ilmiah untuk di zaman sekarang dan di masa-masa mendatang. Ini mungkin stimulan dari saya Pak, mugi-mugi mun pangati, mugi dados munajatipun kula panjenengan ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Nanti kita sambung dengan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.